Halo guys, di depan saya sudah ada multimeter digital dari Unity. Seperti apa multimeternya? Yuk kita review. Yang baru berkunjung di sini jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja kita lihat selling pointnya di dusnya. Ini digital multimeter dari Unity. Ini ada fungsi-fungsinya. DC voltage, AC voltage, DC current, transistor test, ohm, dioda test, data hall. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian sisi samping digital multimeter, yang di belakang juga sama. Terus yang di sini nih ada barcode-nya. Jadi modelnya itu tipenya itu XL830L. Langsung aja kita buka di dalamnya. Oh iya, multimeter digital ini saya beli di Shopee. Harganya terjangkau guys, cocok untuk pemula. Pada saat saya beli itu harganya 37.000. Cocok lah untuk kantong pemula. Jadi sini seperti ini aja guys. Jadi ada dua kabel tesnya, disertai dua kabel tesnya, warna hitam dan warna merah, seperti pada umumnya multimeter. Nih, ujung-ujungnya tertaruh. Kemudian ini dikasih buku petunjuknya. Buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Tapi zaman sekarang gampang guys, biar berbahasa Inggris juga tinggal di translate, gampang banget. Kemudian kita langsung aja ke unitnya. Unitnya nih kita lihat dari interface depannya. Ini di atas ini ada layar LCD-nya. Kemudian ini ada tombol, ada tulisan hold. Ini juga ada tombol backlight. Kemudian ini ada saklar pemilih, mulai dari ohm, terus tegangan DC, ada juga tegangan AC, ada juga ini KFE ada, ampere juga ada. Kemudian di bawah ini ada lubang-lubang untuk mengukur transistor. Ini. Kemudian di bawahnya lagi ini ada terminal untuk ini mengukur ampere. Kemudian ini yang COM-nya untuk kabel tesnya. Kemudian ini ada tombol satu lagi untuk kabel merahnya. Ini ada serinya XL830L. Ini interface di bagian depan. Kemudian interface di bagian belakang itu seperti ini. Jadi ada sandarannya gini. Jadi bisa berdiri. Nah, menariknya lagi itu, ini dikasih bantalan teman-teman. Jadi casing lah istilahnya, kalau HP itu kasih casing. Jadi bodi dari ini lebih awet karena nggak langsung kena ini meja misalnya nih. Ini elastis seperti karet nih. Warnanya oranye. Jadi ntar kalau mau ini tinggal dimasukin aja. Nah, kita lihat interface depannya seperti ini. Kemudian ini ada tempat baterainya. Kita lihat ya baterainya. Nah, kita buka aja.
Nah, ini baterainya itu yang 9 volt teman-teman. Jadi 9 volt 1. Dalam paket penjualan itu sudah dikasih baterainya. Tapi kalau saya ganti baterai yang bagus, bukan bawaan dari tokonya. Tapi kalau mau dari bawaan juga nggak apa-apa, ntar kalau habis kan tinggal ganti aja. Kita tutup lagi. Oke, teman-teman. Jadi itu interface depan belakangnya. Sekarang kita coba pasang kabelnya. Jadi sistemnya itu gini teman-teman. Caranya itu gini. Yang volt ohm miliampere itu dapat merah, ini kan. Dan kebalik teman-teman ya. Kemudian yang hitam ini yang com. Nah, ini khusus untuk mengukur yang ampere 10 ampere lah, di atas 10 ampere ini. Ini udah siap pakai. Jadi kalau mau mengoperasikan multimeter digital ini, tinggal tekan aja. Kan in tombol putarnya. Ini ada off, ini kan off. Ini berarti tandanya mati. Kita tinggal on kan aja. Kalau ke mana aja bisa langsung hidup. Ini contohnya ya. Saya geser ke tegangan DC nih. Nah, ini nyala. Ini nyala. Jadi ada 3 digit. Itu kan 000. Coba kita lihat ini fungsi backlightnya. Kalau kita tekan, itu ada backlight birunya, ya kan? Coba kita tekan ke ohm. Kalau ohm 1, kalau belum mengukur kan. Kalau ohm ini. Kalau ampere nih coba lihat. Ampere malah 0 karena belum ada belum mengukur. Kalau DC AC yang AC sama juga 00 nih. Jadi tinggal milih tombol saklarnya. Kalau misalnya 200 volt, ini tulisan 200, ya kan? Jadi caranya gampang kalau mau ngidupin. Nah, terus keunggulannya apa nih teman-teman dari multimeter ini? Selain harganya murah, kemudian ada ininya, ada dikasih casingnya, terus bisa berdiri kayak gini. Jadi kalau kita pakai itu enak kan? Ini misalnya pakai, tinggal beri, tinggal ditekan-tekan gini kan. Nah, kemudian kelebihan lainnya itu pada ini ada tombol hold-nya. Jadi misalnya teman-teman mengukur tegangan kan misalnya pas ditempel ada nilainya, tapi kalau kita lepas otomatis hilang hasilnya kan. Nah, dengan tombol hold ini, jadi kalau teman-teman udah ngukur, udah terukur, buruan ditekan tombol holdnya, baru dilepas. Nanti nilainya masih terbaca. Itu kelebihannya. Kemudian ada backlightnya. Jadi kalau pengen terang lebih terbaca tinggal tekan backlightnya itu aja, tuh kan. Kalau matian tinggal tekan lagi. Lalu yang kelebihan lain yang kadang-kadang itu nggak dimiliki oleh multimeter digital lain itu ada pada fiturnya teman-teman nih. Ada fitur buzzernya nih. Ada fitur buzzernya. Jadi fitur ini penting karena untuk mengukur putus atau tidaknya sebuah penghantar, ya kan? Misalnya kabel nih, kabel atau jalur PCB kan. Kadang kalau kita putus kan nggak tahu. Terus kalau kita pengen ngecek ini kaki yang satu dengan kaki yang lain soldernya itu short nggak gitu kan? Kan pakai buzzer. Kalau muter-muter lain ada yang nggak ada buzzernya, jadi agak susah. Kalau ini ada nih, kita tinggal pilih ke menu buzzernya ini yang simbol dioda nih. Bisa ngukur dioda juga.
Maksudnya mengetes, bukan mengukur, mengetes nyambung apa-apa, terhubung atau enggaknya. Jadi ntar kalau kita tempelkan ya gini nih. Tuh. Jadi ada bunyi kan? Nah, ini cocok banget untuk mengetes putus atau tidaknya sebuah penghantar atau untuk mengetes short atau enggak kan di sebuah rangkaian. Itu kelebihannya yang paling utama. Jadi itulah review singkatnya. Untuk cara penggunaannya nanti di video lain, soalnya kalau di satu video itu bisa panjang. Jadi kesimpulannya, multimeter digital ini cocok banget nih untuk yang teknisi pemula atau yang ingin belajar elektronik pemula atau yang hobi elektronik pemula. Jadi harganya terjangkau. Harganya terjangkau, terus multimeternya juga udah digital, ada displaynya. Fiturnya komplit, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, multimeter digital ini layak untuk teman-teman beli. Link pembelian bisa cek di deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review singkat seputar multimeter digital yang tipe XL830L. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.